Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Amir Matika Esakar. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Di masa PSBB, ingat gak usah pergi ke mana-mana, tetap belajar di rumah dan hindari kerumunan, tingkatkan iman dan imunnya. Baik, kalau kemarin kita sudah belajar kongruen, belajar kesebangunan pada bangun datar, sekarang khusus kesebangunan pada segitiga. Bagaimana syarat kesebangunan pada bangun segitiga? Kemudian terlebih khusus nanti ada segitiga siku-siku. Bagaimana? Ingin tahu? Saksikan terus di channel Amir Matika Esakar. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, berjumpa kembali dengan channel Amir Matika Esakar. Baik, para siswa kelas 9 khususnya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kesebangunan. Khusus pada kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan pada segitiga, khusus pada segitiga. Kalau kemarin bangun datar, secara umum kita khusus pada segitiga. Kita masih ingat syarat kesebangunan. Yang pertama, sudut-sudut yang seletak sama besar. Syarat yang kedua, sisi-sisi yang seletak mempunyai perbandingan yang sama atau sebanding. Bagaimana dengan kesebangunan pada segitiga? Dua segitiga dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar atau sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Sebanding itu artinya memiliki perbandingan yang sama. Karena di sini atau berarti bisa salah satu, bisa sudut-sudut yang bersesuaian sama sudah cukup untuk menyatakan dua segitiga itu sebangun. Atau bisa saja dengan perbandingan sisinya saja yang bersesuaian itu sebanding, berarti sudah bisa dikatakan sebangun. Tidak harus kedua-duanya. Ini pada segitiga, salah satu terpenuhi. Kalau sudutnya bersesuaian sama besar, pasti nanti perbandingan sisinya sama dan sebaliknya. Ini pada segitiga. Baik, kita perhatikan contoh yang pertama. Ya, ada dua segitiga, segitiga ABC dan segitiga DEF. Ya. Kita perhatikan kedua segitiga ini mempunyai sudut seletak yang sama. Nah, kita perhatikan sudut yang sama besar, sudut A sama dengan sudut E. Kita perhatikan ini sudut A, ini sudut E. Taunya dengan tanda yang sama. Kemudian sudut B dengan sudut F. Nah, sudut B dengan sudut F sama karena tandanya sama, menunjukkan besar sudutnya sama. Kemudian sudut C otomatis sama dengan sudut D. Kita tahu bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu selalu 180 derajat. Kalau dua sudut sudah sama, maka sisanya pasti juga sama. Maka bisa dikatakan juga bahwa dua segitiga itu kalau mempunyai dua sudut yang seletak sama besar, sudah bisa dikatakan sebangun. Karena sudut yang ketiga pasti juga sama. Sekarang bagaimana menuliskan perbandingan sisi yang seletak? Kita perhatikan sisi AB bandingnya dengan EF. AB dengan EF. Kita di AB dengan sudut yang sama. Nah, AB EF. BC dengan FD.
kemudian AC sebanding dengan ED. Atau bisa kalau tanpa melihat gambar, perhatikan pasangan sudut yang sama di sini. Ini AB, ini EF ya. AB, EF. Kemudian BC berarti pasangannya dengan FD. BC, FD. Kemudian AC, sini ED ya. AC, ED. Begitu. Baik, kita melanjut ke contoh yang kedua. Diketahui segitiga ABC di mana AB 4 cm, BC 6 cm, AC 8 cm. Dan segitiga PQR di mana PQ 12 cm, QR-nya 6 cm, dan PR 9 cm. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun. Tuliskan perbandingan sisi-sisinya. Tuliskan pasangan sudut yang sama besar. Nah, ini tidak ada gambarnya. Boleh digambar. Bagaimana kalau tidak dengan menggambar? Apakah kita bisa? Bisa. Kita perhatikan penulisannya. Yang pertama, membuktikan sebangun. Salah satu membuktikan dengan sudut atau dengan sisi, karena di sini yang diketahui adalah panjang sisinya, maka kita menggunakan perbandingan sisinya. Bagaimana membandingkan? Sekarang AB, ini yang terpendek AB ya, pada segitiga ABC. Maka AB kita bandingkan dengan PQR yang paling pendek, ini 6 pada segitiga PQR, sisi yang paling pendek. Jadi membandingkan itu terpendek dengan yang terpendek, nanti yang terpanjang dengan yang terpanjang. AB bandingkan dengan yang terpendek, sini GR. AB banding GR 4 banding 6. Kalau disederhanakan 2 banding 3. Kemudian sisi BC. Nah, BC kalau di sini dengan PR. Nah, BC-nya 6, PR-nya 9. 6 banding 9, 2 banding 3. Kemudian yang terpanjang AC. Berarti AC banding PQ. AC banding PQ 8 dibanding 12. Disederhanakan 2 banding 3. Kita perhatikan. Ya, perbandingan sisinya sama, semua 2/3, 2/3, 2/3. Berarti segitiga ABC dan PQR sebangun. Terbukti. Sekarang yang B. Tuliskan perbandingan sisi-sisinya. Bagaimana menuliskan perbandingan sisinya? Ya ini sudah kita tadi sudah tuliskan. AB banding GR, BC banding PR, AC banding PQ. Nah, yang terpendek dengan yang terpendek, yang terpanjang dengan yang terpanjang. Kemudian tuliskan pasangan sudut yang sama besar. Sudut yang sama besar. Sudut apa? Bagaimana membandingkan? Kita gampang. Ini tanpa gambar ya. Ini segitiga ABC, ini ada huruf AB, berarti yang belum ada huruf C, maka sudut C. Sudut C ini QR yang tidak ada huruf B, sudut B. Sudut C sama dengan sudut B. Ini BC yang tidak ada huruf A, berarti sudut A. Ini PR yang tidak ada huruf Q, sudut Q. Sudut A sama dengan sudut Q. Gampang. AC yang tidak ada huruf B, berarti sudut B. PQ tidak ada huruf R, berarti sudut R. Sudut B sama dengan sudut R. Oke, bisa dipahami? Baik. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Menentukan panjang sisi segitiga sebangun. Tadi kalau sudah kan sekarang bagaimana menghitung panjang sisi segitiga yang sebangun. Contoh yang pertama, ya, diketahui segitiga ABC dan BDE. Ya, yang ditanyakan adalah tentukan panjang BE dan CD. Ya, BE-nya ini berapa, CD-nya berapa. Nah, kita terpenting bisa menentukan perbandingan sisinya dulu. Untuk itu pasangan sudut yang sama mana dulu? Nah, sekarang sudut A. Sudut A ini sama dengan sudut E. Ya, sudut A dengan sudut E berseberangan ya. Dalam berseberangan. Nah, kita masih ingat ya. Nah, kemudian sudut B dengan sudut B yang ini bertolak belakang.
Sedangkan sudut C ini dengan sudut D ini juga dalam berseberangan. Berarti kalau ketiga sudutnya sudah sama berarti sebangun. Sekarang perbandingan sisinya. AB ini AB banding EB. Nah, tinggal lihat hurufnya AB, EB. Kalau BC, BD. Kalau AC dengan ED. Nah, AB, EB, BC, BD, AC, ED. Sekarang masukkan yang sudah diketahui, besar panjangnya. AB-nya sudah diketahui belum? AB-nya 12. EB-nya belum tahu karena ditanyakan ya, BE atau EB. Kemudian BC-nya belum tahu. Kemudian BD-nya 4, AC-nya 10, ED-nya 5. Kita menghitung EB. Nah, kita menggunakan ini 12 per EB dengan 10 per 5 ini. Nah, kita dengan kalikan silang EB sama dengan ini dikalikan silang. Hingga 12 kali 5 per 10. 12 kali 5 60 dibagi 10 6. Berarti EB-nya 6. Kemudian mencari BC. BC per 4 sama dengan 10 per 5. Seperti tadi BC berarti 10 kali 4. Nah, 4 kali 10 per 5. 40 bagi 5 8. Oke, sudah ketemu. Sekarang yang belum terhitung CD. Nah, CD itu adalah CB ditambah BD. Ya. BC-nya. BC BD ya maksudnya. CD. Ini cara cetak. CD itu CB tambah BD. Ya, ini keliru ya, ini diganti pertanyaan CD. Ya, CD. CB-nya berapa? 8 ditambah BD-nya 4. Sehingga sini tadi 8, sini 4 jadinya 12. Nah, ini saya gantinya dulu. Nah, saya coreknya dulu. Ini bukan BC tapi CD. Nah, ini harusnya CD. Oke. Lanjut. Contoh yang kedua. Nah, ini soal UN 2008. Nah, ini juga ada dua segitiga sebenarnya ya, tertumpuk ini ADE dengan yang besar ABC. Ditanyakan panjang BC. Maka yang terpenting adalah menuliskan perbandingan sisinya. Nah, ini kalau kita pisah segitiganya, ini yang kecil yang atas, terus ini yang besar. Nah, kemudian kita bandingkan. Nah, BC bandingnya dengan DE ini ya. BC dengan DE, kemudian AB dengan AD. Tinggal masukkan yang sudah diketahui. BC DE-nya 6, kemudian AB-nya 12, AD 4, sehingga dikalikan silang BC sama dengan 12 kali 6 dibagi 4. 12 dibagi 4 itu 3, 3 kali 6 18, sehingga jawabnya adalah B. Udah? Oke. Lanjut contoh yang ketiga. Nah, kalau tadi segitiganya garisnya ini tadi sejajar, sekarang tidak. Nah, ini sekarang bagaimana? Kuncinya adalah menentukan perbandingan sisi dengan benar. Nah, kita perhatikan dulu, ini sudutnya M dengan P sudah sama. Nah, pasangan sudut yang sama kita tulis ya, pasangan sudut yang sama. M dengan P sudah sama tandanya di gambar sudah diketahui. Kemudian sudut L sama-sama L berimpit ya. Jadi pada segitiga KML dengan PNL ini L-nya berimpit. Berarti kalau sudah dua sudut sama, sudut yang ketiga sisanya sama, yaitu K dengan N. Maka kalau sudah tahu pasangan sudut sama,
tuliskan perbandingan sisinya. Ini ML dengan PL, itu ML dengan PL. Kemudian kalau LK dengan LN, kalau MK dengan PN, begitu. Nah, tinggal memasukkan yang sudah diketahui besarannya. ML-nya 24 ya, ML atau LM. Kemudian PL-nya 16, LK belum tahu, LN-nya 12, MK dan PN belum diketahui. Nah, kita menghitung LK ini menggunakan perbandingan ini. LK berarti ini tinggal ngalihkan silang, 24 kali 12. LK sama dengan 24 kali 12 dibagi 16. Nah, 24 dengan 16 sama-sama dibagi 8. Ini 2, 24 bagi 8, 3. 12 kali 3, 36 dibagi 2, 18. LK-nya 18. Yang ditanyakan bukan LK itu, KP bagaimana? Nah, LK 18 ya berarti tinggal mengurangkan panjang KP sama dengan KL dikurangi PL. KL-nya atau LK sudah diketahui 18, berarti 18 dikurangi PL-nya 16, sehingga diperoleh 2, sehingga jawabnya adalah A. Oke, bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Contoh 4, aplikasi ya, penerapan ya. Ini pada ujian nasional tahun 2016. Lebar sungai ya. Andi ingin mengetahui lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu dia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D dengan ukuran seperti pada gambar. Nah, ini tongkat yang dipasang ini. Ini A, B, C, D. Ada 4 tongkat. A ini menyeberang sana pas pada pohon. Mangga pohon. Yang ditanyakan lebar sungai itu ini. Nah, ini. Berapa lebar sungainya? Nah, baik. Pilihannya ini 11, 12, 15, 16. Mari kita lihat penyelesaiannya. Kita gambar ini sebenarnya segitiga ya, kita duplikasikan di sini sketnya ya. Ini pohonnya, P itu pohon, ini ABCD tadi tongkat tadi. Nah, kalau kita gambar jadi dua segitiga yang sebangun, ABP dan DCP. Nah, sebangun. Sekarang lebar sungai itu DP ini. Nah, ini lebar sungainya DP pohon. Kemudian segitiga DPC dan APB sebangun. DPC dan APB sebangun. Perbandingan sisinya sekarang DP yang ditanyakan ini. DP berarti kalau segitiga yang besar AP ya. Kemudian DC kalau segitiga yang besar AB. Tinggal memasukkan. DP belum tahu. AP adalah 4 ditambah DP. 4 ditambah DP. Kemudian DC nya 6, AB nya 8. Kita kalikan silang. 8 kali DP 8 DP, 4 kali 6 24, 6 kali DP 6 DP. Kita jadikan satu ruas yang ada DP nya 8 DP kurangi 6 DP sama dengan 24. 8 dikurangi 6 2, jadi 2 DP sama dengan 24, DP nya 12, berarti lebar sungainya adalah 12 meter. Oke, bisa dipahami ya. Baik, sekarang khusus lagi kesebangunan segitiga yang khusus segitiga siku-siku. Baik, nah ini kita tampilkan ya. Ada berapa segitiga ini? Ada 3 segitiga siku-siku ya. Ini ABC, siku-siku di B. Ini kalau kita pecah ketiga segitiga itu menjadi, ini yang besar segitiga ABC, kemudian yang kecil ini ABD, kemudian segitiga siku-siku yang ini BDC. Nah, tadi ini dengan ini berimpit. Nah, sebenarnya ada 3 ini ya. Tadi tertumpuk jadi 1. Nah, sekarang bagaimana perbandingan sisinya? Sekarang satu persatu, sepasang segitiga ABC ini
dengan segitiga yang kecil ini, ADB. Bagaimana perbandingan sisinya? Kita yang pertama AB banding AD. AB, kita lihat AB. AB gimana? Diapit oleh siku-siku dan tanda ini. Ini yang siku-siku dan tanda ini kan AD. Nah, kemudian AC. AC adalah sisi miringnya. Kalau di sini sisi miringnya adalah AB. AC banding AB. Kemudian BC, siku-siku dengan sudut busur 1. Nah, ini BD. Nah, itu perbandingan sisinya. Kita lihat kalau dikalikan silang ini ada yang sama, AB kuadrat. Maka ini kalau kita kalikan diperoleh AB kuadrat sama dengan AD kali AC. Nah, jadi diperoleh ini AB kuadrat sama dengan AD kali AC. Oke, diperoleh satu rumus. Nah, sekarang segitiga yang besar ini ABC dengan yang satunya ini BDC. Ya, perbandingan sisinya ya. Jadi perbandingan sisinya BC. Nah, BC segitiga ini ya, tanda siku-siku diapit siku-siku dengan sudut ini. Di sini sudut siku-siku dan ini berarti CD. Kemudian AC sisi miring di depan siku-siku. Nah, ini yang di depan siku-siku ini sisi miringnya adalah BC. Kemudian AB ya, siku-siku dan sudut ini, maka di sini siku-siku dan sudut ini berarti BD. Nah, kita perhatikan kalau dikali silang ini sama BC, berarti kita peroleh rumus BC kuadrat perkalian dari AC kali CD. Kemudian sekarang sudut yang kecil dengan kecil ya, sudut segitiga ABD dengan segitiga BCD. Nah, perbandingan sisinya kita perhatikan mulai dari sisi AD berarti sudut ini dengan siku-siku berarti ini BD. Kemudian BD antara siku-siku dengan sudut ini, kalau di sini siku-siku dengan ini DC. Kemudian sisi miringnya AB, kalau di sini BC. Kalau dikali silang diperoleh BD kuadrat ini ya, BD kuadrat. BD kuadrat sama dengan AD kali DC. Ada 3 rumus yang kita peroleh ya, berarti kita kembali fokus ke gambar ini sekarang. Nah, kita perhatikan kalau mencari panjang AB, nah, AB ini AB kuadrat ya, nanti kan tinggal diakar. AB kita menghafalkannya ini, AB lebih dekat ke AD atau DC? Oh, lebih dekat ke AD, maka ini AD. AB kuadrat sama dengan AD kali AC. AC itu AD ditambah DC ya, AC. AD dikalikan sisi miring seluruhnya AC. Kemudian kalau sedangkan ini kalau BC kuadrat, nah, BC kan dekat dengan CD ya, maka di sini CD kali panjang AC seluruhnya, jadi sama kali AC, tapi kalau sini yang AB lebih dekat yang AD, kalau ini yang BC lebih dekat yang CD ya, maka ini CD. Nah sekarang kalau BD, nah, BD kuadrat BD ini garis tingginya. Kalau garis tinggi ini dekat semua, berarti tinggal mengalihkan antara AD dengan CD. Nah, itu. Oke, untuk lebih mudahnya saya gambarkan di yang lain. Bisa kita simbolkan seperti ini. Nah, sekarang kalau pakai huruf kecil ini menunjukkan panjangnya. Ini panjangnya A, ini panjangnya B, ini panjangnya P, ini panjangnya T, ini panjangnya R, sama seperti tadi. Nah sekarang kalau seperti tadi, kalau mencari R berarti R kuadrat, nah, sama dengan yang dekat R dekat dengan A, maka A dulu baru seluruhnya ini panjangnya A ditambah B. Kalau P lebih dekat dengan B, maka P kuadrat sama dengan B kali seluruhnya ini A ditambah B. Nah, sekarang kalau T dekat semua berarti T kuadrat nanti tinggal A kali B gitu. Nah, T kuadrat A kali B.
Ini gambarnya dibolak-balik hurufnya apapun, kalau ini konsep ini dipahami tidak akan bingung ya. Baik, untuk memudahkan kita ambil contoh soal yang terkait dengan bangun seperti ini. Contoh pertama ya. Nah, ini segitiganya. Diketahui AB 20. Panjang AB-nya 20 ya. Kemudian AD-nya 16. Di sini 16. Ditanyakan CD-nya berapa. Nah, kalau diketahui 20, kita berarti menggunakan ini R kuadrat. Berarti 20 kuadrat sama dengan A-nya adalah 16. 16 kali 16 ditambah CD ini. 20 kuadrat itu 400 sama dengan 16 kali 16 ditambah CD. Nah, ini dibagi 16 25. Jadi 400 dibagi 16 25 sama dengan 16 ditambah CD. 16 ditambah berapa supaya 25? Berarti CD-nya 25 dikurangi 16 diperoleh 9. Jadi jawabnya yang B. Nah, begitu. Oke, contoh kedua lagi biar lebih paham. Nah, ini UN 2009. Pada gambar berikut diketahui panjang AB 9. Nah, AB A sampai B ini 9. Kemudian AD-nya 5. Ini 5. Nah, kita tahu kalau AB-nya 9, AD 5 berarti DB berapa? 4. Nah, sisanya. Kemudian ditanyakan panjang BC. Nah, BC itu dekat 4 atau dekat dengan 5? Dekat dengan 4, berarti BC kuadrat itu 4 kali seluruhnya 4 tambah 5 9. 4 kali 9 36. Berarti BC akar dari 36 6. Jawabnya C. Sederhana ya. Oke, ternyata mudah. Baik, lagi coba contoh 3. Iya, ini tentukan luas segitiga ABC. Wah, ini yang diketahui. Ini 4, ini 9. Nah, bagaimana mencari luas segitiga? Kan setengah alas kali tinggi. Nah, sekarang kita tahu. Nah, ini diketahui 4 9. Ini kan bisa menjadi alas BC. Sehingga tinggal mencari tingginya AD. Nah, bagaimana mencari AD? AD ini dekat 4 atau 9? Oh, dekat semua. Berarti AD-nya adalah AD kuadrat, tinggal ngalikan 4 kali 9 diperoleh 36. Berarti AD-nya akar 36 6. Berarti tingginya ini adalah 6. Nah, udah ketemu tinggi. Alasnya ini BC. Berarti luas segitiga setengah alasnya BC, tingginya AD. Jadi alas itu tidak harus AB, tingginya AC, boleh. Ini sebagai alas, misalnya tinggi itu tegak lurus dengan alasnya. Nah, sama dengan setengah. BC-nya 13 dari mana? 9 tambah 4. AD-nya tingginya adalah 6. 6 dibagi 2 3. 13 kali 3 39. Jadi luasnya 39 ya, bukan 36, maaf, 39. Nah, salah cetak lagi, 69 ya, 39 ya, ini 9, 39 ya, gitu. Oke, bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan contoh yang sekarang menantang. Nah, diketahui gambar seperti ini. Nah, AB, CD ini sejajar, kemudian BC dengan DE juga sejajar. Panjang AB, BC, CD sama panjang. Berapakah panjang BF? Ini AB-nya 10, DE-nya 4. Nah, soal semacam ini, nah, caranya gimana? Sebenarnya mudah, garis bantunya kita buat garis bantu ini sejajar, panjangnya sama ya, sejajar. Kemudian ini jika dibuat sejajar dengan ini. Nah, oke, sehingga ini adalah bangun jajar genjang.
Nah, misalnya ini titik G, maka panjang BG ini sama dengan ini 10 juga. Jadi ini 10 sama dengan ini 10, ini 10, ini 10, karena sama tadi diketahui 10 sama. Kemudian kita lihat sekarang segitiganya, ada segitiga yang sebangun. Segitiga apa? ABF, nah, ABF dengan AGE. Nah, segitiga besar ini. ABF dengan AGE. Sekarang perbandingan sisinya kita perhatikan. AB berarti kalau yang segitiga besar adalah AG. Kemudian BF nanti dengan GE. Masukkan AB nya 10, AG nya 20, karena 10 tambah 10. BF nya dicari, GE nya 10 tambah 4, 14. Kalikan silang, BF diperoleh 10 kali 14 dibagi 20. Nah, ini dibagi, disederhanakan 2, 14 dibagi 2. Oke. Sehingga jawabnya adalah B. Oke. Baik, untuk selanjutnya sebagai bahan latihan saya berikan tugas 5 nomor. Yang pertama ini, soal yang kedua, soal yang ketiga ini, soal yang keempat, ya, dan yang terakhir ini yang segitiga siku-siku tadi ya. Oke, ini dicari, ini tidak ada pilihannya, bisa dihitung mudah. Oke, selamat mencoba, berlatih, akhirnya manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Terima kasih atas atensinya. Tetap setia di channel Amir Matika Sakar. Salam sehat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.